Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Episode ketiga podcast gue kali ini gue buat di bulan April, tepatnya di minggu ketiga. Dan gue Saiful Muhjab. Selamat datang di podcast gue. Ya, gimana teman-teman kabar kalian semua? Semoga teman-teman kabarnya atau keadaannya jauh lebih baik lagi dari kemarin-kemarin. Dan tentu kita sama-sama berdoa supaya wabah yang saat ini kita hadapi bisa segera hilang dari bumi ini. Karena gue yakin gue itu dan mungkin kalian juga rindu banget berkumpul dengan teman-teman atau orang-orang terkasih. Dan semoga lah Indonesia dan dunia bisa melewati dan segera terhindar dari wabah ini. Oke teman-teman semua, setelah kemarin gue sempat sharing atau gue buat podcast perihal kemarin ada salah satu email yang masuk tentang bertahan untuk orang yang tersayang. Dan masih sama karena gue juga kemarin cek juga email dan ternyata di email temani curhatku ada teman-teman yang ngirim juga perihal curhatannya, dan gue bakalan bacain curhatan teman-teman semua. Dan untuk kalian, gue ingetin juga buat kalian yang ingin curhat atau sekedar sharing dengan gue, bisa kirim emailnya di temanicurhatku@gmail.com. Boleh kalian kirim dalam bentuk tulisan atau mungkin VN, dan gue akan podcast gue kali ini gue akan bacain salah satu curhatan dari teman curhat kita. Jadi dia nggak mau disebutin namanya, tapi dia bilang ya jangan disebutin deh mas gitu kan. Oke, gue nggak bakalan sebutin, tapi ini curhatnya mungkin nanti lu sendiri yang bakalan bisa menebak judulnya seperti apa. Dan semoga ini bisa menjadi menjadi informasi juga buat kita semua, termasuk mungkin ini juga bisa jadi semacam charger untuk gue juga belajar untuk bagaimana bisa mendengarkan orang lain gitu kan. Dan sama seperti yang gue bilang di podcast gue sebelumnya, bahwa gue bukan orang yang mencoba untuk menggurui atau seperti apa, tapi gue belajar untuk bagaimana memposisikan diri ada di posisi teman-teman semua yang merasakan atau yang berbagi cerita atau curhatan teman-teman semua. Semoga berkenan mendengarkan podcastan gue ya. Langsung aja gue bakalan bacain curhatan dari teman curhat kita malam hari ini. Assalamualaikum kak. Sebelumnya kalau ini mau dibacain ya syukur, enggak ya nggak apa-apa, gue bacain kok, tenang aja. Jadi gini, dulu sih aku termasuk orang yang pede. Sejak dini mulai dari balita sampai SMP, orang tuaku selalu support aku buat ngelakuin kegiatan yang aku suka, dari ikutan tari, model cilik, bikin cerita anak yang dipasang di majalah Bobo, dan lain-lain. Pokoknya tentang pengembangan bakat aku gitu. Sebenarnya banyak, tapi nggak bisa aku sebutin satu-satu. Dan selama itu berjalan mulus banget. Aku banyak ngeraih juara-juara tiap aku kontes dimanapun. Terus mulai masuk SMK aku udah stop, nggak ngejalanin kegiatan itu lagi. Soalnya udah capek. Tugas-tugas SMK banyak banget. Karena banyak hari produktifnya. Jadi aku mutusin buat nggak nari, nggak modeling dan lain-lain. Nah, pas mulai masuk kuliah awal-awal semester gitu, dikasih tahu sama cutting kalau ada UKM tari. Terus kalau model bisa ikutan foto kontes tiap ada event dari fakultas gitu. Tapi aku mikir, ntar aku ngatur waktunya gimana? Soalnya aku gampang banget capek. Dan aku awalnya sih pingin pas dikasih tahu info itu, tapi ya itu masih mikir-mikir. Soalnya juga di dunia perkuliahan kalau ikut modeling gitu kan secara ceweknya cantik, tinggi, badannya bagus-bagus lah. Aku mah nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka kak Hicks. Nah, mulai dari sini aku ngerasa insecure banget. Aku punya bakat tapi nggak bisa aku salurkan gara-gara rasa nggak percaya diri aku. Walaupun di luar kampus aku juga kerja sampingan jadi bahan percobaan mua, tapi itu nggak seberapa.
kan cuma buat percobaan aja. Ini muka apa? Kan cuma buat percobaan aja ini muka aku. Sampai suatu waktu aku dideketin sama cowok satu kampus dan dia seorang yang wow gitulah intinya. Tapi aku nggak percaya kok dia bisa dan mau deket aku. Padahal dia tuh punya banyak banget kenalan termasuk cewek-cewek cantik yang selevelnya dia. Nah aku apa sih kak? Ya Allah, aku belum jadi apa-apa dan cuma masa biasa. Dan di situ aku ngerasa aku insecure banget. Aku ini nggak pantas buat siapapun. Semenjak aku ada di dunia perkuliahan, pikiranku jadi kemana-mana, mikir yang enggak. Soalnya emang banyak yang cantik dan diri ini selalu merasa siapa sih cowok, siapa sih aku cuma orang biasa dan nggak mungkin bisa dapet cowok yang aku ceritain tadi. Dan aku mikir dengan alasan apa cowok itu deketin aku. Dan aku mikir dengan alasan apa cowok itu deketin aku juga aku nggak tahu. Apa cuma dimanfaatin aja atau gimana? Apa cuma buat mainin aja? Aku juga nggak tahu. Soalnya emang selama itu keberadaanku kayak disembunyikan. Ya aku tahu kenapa gitu. Karena emang dia nggak mau merusak citra dalam dirinya, makanya aku disembunyikan dalam hal apapun. Terus dia kontak atau chat aku juga kalau dia ngerasa kangen aja. Kalau enggak ya enggak ngehubungin. Terus aku jadi mikir lagi dong, sebenarnya aku ini siapa? Gemes banget, gemes jengkel maksudnya, sedih ya kak. Coba kalau jadi aku pasti tahu gimana rasanya. Padahal kita tuh udah berapa kali jalan bareng, sampai main ke tempat jauh. Apa sih malah sampai sini ceritanya? Maaf kak. Rasa insecure dalam diri aku tiba-tiba datang dan itu menghalangi setiap langkah di mana aku mau cari rezeki dan tentunya jodoh juga. Sedih banget rasanya. Tolong saran dong, baiknya aku harus gimana menyikapi masalah-masalah itu. Terima kasih, semoga segera dibalas ya. Aku tunggu. Oke, untuk teman curhat yang sudah sharing dan sudah berbagi ceritanya, gue appreciate banget buat kalian karena sudah mau berbagi dan cerita. Karena gue yakin kalian untuk menuliskan atau berbagi cerita itu perlu kesadaran yang cukup baik, karena memang gak semua orang juga bisa terbuka. Tapi gue yakin dari apapun yang kalian ceritakan di teman curhat ini atau di podcast gue ini, ya semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang lain. Apalagi untuk kali ini dia atau lu adalah orang yang membahas tentang insecure pada diri lu sendiri. Dan gue yakin mungkin banyak dari kita juga yang ngerasa bahwa insecure mungkin itu menjadi hal yang wajar gitu ya, yang seolah-olah banyak orang yang merasakan gitu. Dan mungkin beberapa kali juga gue ngerasa bahwa gue punya rasa insecure itu gitu, entah dalam hal apapun. Misalkan gue dalam hal kemampuan berbicara di kelas, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan berorganisasi, atau kemampuan dalam hal wawasan ataupun narasi-narasi yang bersifat literasi gitu. Nah kadang-kadang gue juga ngerasa insecure. Dan apakah insecure itu buruk? Menurut gue sih kalau selama insecure itu bisa dikelola dengan baik sama lo, itu nggak bisa dikatakan buruk juga. Karena banyak orang yang tadinya insecure, yang nggak percaya diri, yang nggak bisa menerima keadaan, atau yang ketika ketemu sama orang yang mungkin menurut dia wow banget, dengan rasa insecure yang dia miliki itu, dia juga bisa belajar, kemudian bisa menjadi orang yang akhirnya menerima dirinya sendiri, kemudian dia bisa menjadi orang yang jauh lebih percaya diri lagi. Case-nya banyak kok. Bahkan gue sendiri merasakan itu dengan cukup nyata gitu kan. Gue masih ingat betul ketika dulu SMP lah. Gue masih SMP itu gue ingat ketika OSIS ya. Biasa kan kalau teman-teman mungkin di organisasi atau di OSIS tuh ada momen dimana serah terima jabatan OSIS itu dari yang senior ke junior misalkan. Nah ada tuh biasanya ada drama-drama kecil ala-ala masa-masa SMP gitu kan, yang seolah-olah yang seniornya itu marahin lah, atau mungkin belajar untuk mentes mental adik tingkat dan sebagainya. Itu pernah gue sampai dibilang
kan gue harus ada di kondisi gue bisa mengetes mental adik tingkat gitu ya, menguji mentalnya adik tingkat dengan memberikan shock terapi dan sebagainya. Tapi gue nggak bisa karena gue nggak percaya diri, gue nggak bisa gitu. Gue udah menanamkan dalam diri gue tuh gue nggak bisa ngelakuin itu gitu. Itu bukan gue banget gitu. Bahkan gue sampai ditoyor lah sama atau ditonjok gitu ya, ditonjok kecil gitu sama guru gue gitu, dan dia bilang cemen. Nah semenjak kalimat cemen itu semua, gue ketika SMA mencoba untuk menjadi pribadi yang enggak insecure, enggak grogian, enggak segala sesuatu tuh enggak kemudian malu atau seperti apa gitu. Dan walaupun mungkin gue juga mengakui ketika SMA juga gue enggak begitu aktif dan sebagainya, bahkan ya gue enggak ikut organisasi apa-apa sih ketika di SMA, hanya eskul gitu kan. Dan karena gue memang basic adalah orang yang suka olahraga gitu ya. Olahraga gue yang gue paling suka adalah sepak bola, futsal atau badminton. Itu olahraga yang gue suka, dan memang untuk hal semacam ini enggak gitu. Nah itu tuh gue ngerasa bahwa insecure itu hadir, ternyata ada masalah besar terhadap diri gue gitu. Apakah baik? Ya mungkin baiknya itu adalah ketika lu bisa ngelola rasa insecure itu, bisa menjadi modal lu untuk jauh lebih tumbuh lagi gitu. Nah gue juga gak pernah justifikasi ketika lu bilang tadi di cerita lu bahwa ketika lu ketemu sama cewek-cewek yang cantik, kemudian lu dideketi sama cowok yang wow gitu ya. Mungkin gue gak tahu wownya itu kayak gimana kan, gue gak tahu ya persepsi perempuan cowok wow itu kayak gimana gitu. Dan kalimat wow itu kan banyak subjektifnya gitu ya. Menurut lu wow, mungkin menurut gue ya wow juga gitu kan. Tapi ya lu bisalah memaknai itu sendiri. Nah ketika kita berbicara tentang insecure pada hal yang sifatnya physically, menurut gue tuh wajar ketika lu memang sudut pandangnya yang dipakai adalah sudut pandang physically atau covering aja gitu. Ya kan tiap orang tuh punya penilaian sendiri perihal orang lain, bukan hanya pada tataran covering atau physically-nya aja gitu kan. Dan boleh jadi mungkin cowok ini punya alasan kuat kenapa bisa deketin lu akhirnya gitu kan. Entah mungkin karena lu tuh bisa diajak komunikasi dengan baik, kemudian perempuan yang aware, kemudian perempuan yang humble dan sebagainya gitu, tanpa memperhatikan mungkin menurut lu physically-nya kayak gimana gitu. Nah gue juga nggak tahu kalau misalkan yang lu maksud physically yang ke perempuan tadi ya, misalkan karena mungkin perempuan yang tadi tuh bisa dikatakan kalau menurut lu bilang dia cantik-cantik dan sebagainya gitu kan. Ya semua orang mungkin akan ada pada kondisi di mana dia mudah banget untuk menilai orang lain jauh lebih sempurna karena memang merasa atau melihat dari segi kelebihannya aja gitu, atau dari segi yang dipandang secara physically aja yang gue tadi katakan gitu kan. Kalau misalkan kita bicara tentang sesuatu penilaian orang, nggak selamanya pada tataran sudut pandang physically atau covering saja gitu. Toh ada banyak nilai-nilai atau hal-hal yang dinilai bukan hanya pada tataran covering atau physically orang. Nah mungkin kebanyakan dari kita hanya fokus pada nilai itu gitu. Dan apakah itu salah juga? Enggak juga gitu kan. Gue enggak pada tataran menyalahkan atau membenarkan. Cuma yang gue ingin adalah lu coba untuk bisa menerima, kemudian menghindarkan rasa insecure itu. Ya karena memang cara untuk menghindarkan rasa insecure itu adalah ya dari diri kita. Karena yang bisa mengontrol apapun yang ada di luar adalah diri kita. Karena kita nggak bisa ngontrol dari luar gitu kan. Kita nggak bisa mengontrol hal-hal yang dari eksternal. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengontrol diri kita, kemudian kita menunjukkan pribadi yang bisa mengelola eksternal supaya kehidupan kita itu jauh lebih baik lagi gitu. Nah hal semacam itu yang perlu dikelola sebetulnya untuk berbicara tentang Kak bagaimana sih caranya kita untuk menghadapi insecure tadi gitu. Banyak banget kok case-case yang sering banget gue dengar dari teman-teman yang ngerasa bahwa dia gak percaya diri dengan apa yang saat ini dia miliki. Padahal
banyak kok di luar sana ternyata yang ingin banget ada di posisi dia gitu kan. Nah ini sebenarnya yang coba harusnya lu juga syukuri dalam hal atau dalam konteks dimana lu jauh lebih lu jauh lebih bisa menerima lagi diri lu gitu. Dan gue yakin ketika lu ya udah sih gitu kan, tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gue akan menunjukkan kelebihan gue dan gue akan minimalisir kekurangan gue supaya tidak berdampak buruk terhadap apa yang mungkin orang lain harapkan dengan kita. Nah, ini berbicara tentang harapan orang lain juga gitu kan. Yang lu bilang tadi insecure itu kan, insecure yang lu maksud mungkin gue lebih ke ini ya, gue bertanya mungkin lebih ke kebanyakan dari kita mencoba untuk membahagiakan orang lain, sehingga rasa insecure itu adalah akumulasi dari harapan orang lain terhadap kita yang dibesar-besarkan gitu, yang ternyata bukan kita banget. Nah ini yang sebetulnya harus lu gali gitu. Bagaimanapun caranya lu harus bisa bahagia dulu nih. Lu harus bisa percaya terhadap apa yang saat ini lu miliki dulu nih, sebelum nanti orang lain akan menilai lu. Karena gini, gue punya prinsip bahwa memang kita gak bisa memuaskan atau membuat orang lain itu suka 100% dengan kita gitu kan. Kan gak mungkin juga gitu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengupayakan diri kita. Kemudian upayanya adalah untuk membahagiakan diri kita terlebih dahulu, sehingga menunjukkan rasa bahagia itu natural gitu. Kita gak ada pada tataran persona yang banyak, kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu yang kita tutup-tutupi gitu. Nah itu yang menurut gue harusnya kita perhatikan gitu. Nah gue berharap lu sebagai orang yang punya kelebihan di bidang tadi modeling dan sebagainya, itu bisa lu maksimalkan tanpa tersekat pada narasi lu nggak percaya diri dengan apa yang lu miliki. Gue tuh berharap lu bisa membuat manajemen internal diri lu untuk menunjukkan bahwa pengaruh atau faktor dari eksternal tuh nggak jadi masalah gitu. Gue juga perlu waktu yang cukup lama sih memang, karena memang ketika kita berbicara tentang rasa insecure itu kan banyak faktor yang melatar belakangi gitu kan. Entah mungkin ketika di rumah kita selalu tidak diberikan keluasan untuk menjadi anak di sana gitu kan, atau mungkin ketika kita di lingkungan teman atau di lingkungan sekolah, kita juga nggak bisa diberikan keluasan untuk mengimprovisasi sebuah hal yang memang sebetulnya kita bisa lakukan itu. Nah itu tuh memang banyak faktor yang bisa kita pahami bahwa memang insecure ini latar belakang orang insecure itu banyak banget gitu kan. Yang bisa kita lakukan yaitu tadi, gue berharap lu dan gue terutama kita sama belajar gitu ya, sama-sama belajar untuk menunjukkan pribadi yang percaya diri dengan memaksimalkan usaha untuk memanajemen informasi atau faktor-faktor internal yang itu bersifat kelebihan-kelebihan kita yang menunjukkan kebahagiaan kita secara natural. Kemudian ketika kita menunjukkan keluar, ya pihak luar atau pihak-pihak yang berkaitan dengan sumbangsi terhadap diri kita itu, dia bisa menerima kita dengan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Dan gue yakin lo yang curhat malam hari ini sudah memberikan ruang untuk gue sendiri mengingat masa lalu gue, bahwa gue pernah merasakan, dan saat ini mungkin gue juga belajar untuk tidak insecure gitu kan. Nah gue berterima kasih banyak karena dengan lo cerita tadi, lo bisa memberikan efek yang cukup banyak terhadap ingatan-ingatan gue masa lalu, bahwa memang banyak banget hal-hal yang ternyata gue juga dulu belum maksimal gitu kan. Nah mungkin hal semacam ini memang saat ini kita atau banyak orang hadapi. Harapannya ketika lu punya perasaan kayak gini tuh, ya jangan jadi dogma untuk tidak bisa keluar dari hal yang bisa yang bisa membuat kita tidak tumbuh gitu. Nah harapannya ini bisa menjadi bisa menjadi
bisa menjadi asupan untuk kita sama-sama belajar bahwa memang insecure itu ada, tapi yang perlu kita hadapi adalah bagaimana kita mengelola rasa insecure atau rasa ketidakpercayaan diri itu untuk kita sama-sama belajar jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan kita bisa kok menunjukkan kelebihan-kelebihan kita, kemudian meminimalisir kekurangan kita, dan membuat diri kita bahagia sebelum membahagiakan orang lain. Jadi kuncinya untuk membahagiakan lingkungan itu adalah bagaimana kita menunjukkan pribadi kita yang bahagia, pribadi kita yang asertif terhadap beberapa hal. Asertif ini kalau gue bilang, atau mungkin teman-teman psikologis bilang tuh, asertif itu adalah ketegasan, lu iya atau enggak. Kebanyakan dari kita kan banyak tuh yang juga sebenarnya nggak mau tapi ya iya gitu kan, karena memang nggak enak aja gitu. Nah ini rasa-rasa kayak gini nih yang membuat kita juga kadang-kadang insecure juga. Nah ini coba kita minimalisir bareng-bareng, kita belajar untuk membuat diri kita jauh lebih bahagia lagi. Kemudian nanti pihak-pihak luar atau faktor-faktor eksternal itu kita minimalisir dengan sebisa mungkin. Apa yang ada di diri kita tunjukkan. Nah mungkin itu aja tanggapan gue kali ini di podcast ketiga gue. Dan semoga ada manfaatnya teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita atau curhatan teman-teman semua, boleh banget di-share atau dikirim via tulisan atau mungkin via VN ke email temanicurhatku@gmail.com. Gue bakalan bahas, gue bakalan sharing di podcast gue khusus untuk mendengarkan curhatan-curhatan kalian, karena gue ingin menjadi teman curhat kalian gitu kan. Boleh banget nanti ini juga didengerin ketika lu mungkin ngerjain tugas di depan laptop, atau ketika lu mau tidur gitu kan, atau ketika lu mungkin sedang dalam perjalanan. Semoga podcast gue itu menemani apapun yang dilakukan sama kalian. Terakhir, gue berharap kita semua terus belajar untuk menunjukkan dan memberikan rasa syukur yang maksimal terhadap apa yang kita miliki saat ini, karena banyak di luar sana yang berharap ada di posisi kita. Yuk, mari bahagia dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Gue Saiful Mujab, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.